Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya dari kelompok 8. Kali ini kami akan membawakan materi yang berjudul Kointegrasi Error Correction Model atau ECM. Di kelompok 8 ekonometrika ini ada saya sendiri, Iin Rohimah Saragi, dan teman-teman saya, Lisa Haryani Harahap, Marsmita Dewi, dan Sabra Sadria. Kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas C Tambuk 2018 dengan dosen pengampu Ibu Putri Sari Margaret Julianti Silaban. Baiklah, mari kita masuki materi yang pertama, yaitu non-stasionaritas data time series dan stasionaritas data time series. Apabila data time series kita regresikan, maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, terjadi kointegrasi jika variabel independen dan variabel dependen sama-sama merupakan suatu tren. Yang kedua, data time series seringkali tidak stasioner sehingga menyebabkan hasil regresi meragukan atau disebut regresi lancung. Model yang tepat bagi time series yang tidak stasioner adalah model koreksi kesalahan atau error correction model. Suatu data hasil proses random dikatakan stasioner jika memenuhi kriteria berikut. 1. Jika rata-rata dan variannya konstan sepanjang waktu. 2. Kovarian antara dua data runtut waktu hanya tergantung dari kelambanan antara dua periode waktu tersebut. Untuk mendeteksi stasioner data dapat dilakukan melalui beberapa uji. Yang pertama adalah uji stasioner melalui analisis grafik. Analisis grafik memiliki ketentuan sebagai berikut. Jika grafik itu memiliki tren, maka berarti data tidak stasioner. Dan jika grafik itu tidak memiliki tren, maka berarti data stasioner. Baiklah, mari kita uji langsung analisis grafik ini melalui Fuse. Baiklah, untuk melakukan uji analisis grafik, terlebih dahulu kita membuat kertas kerja seperti ini. Lalu, misalnya kita ingin melakukan atau menguji stasionaritas data PDB saja terlebih dahulu. Maka langkah berikutnya adalah buka data log PDB. Setelah terbuka, klik view, graph atau line graph. Kemudian akan muncul menu seperti ini, lalu kita klik OK. Maka akan muncul grafik seperti ini. Pada grafik ini menunjukkan bahwa variabel PDB memiliki tren, ditandai dengan grafik yang garisnya cenderung meningkat, sehingga data tersebut dapat kita katakan tidak stasioner. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang deteksi stasioner melalui uji akar unit. Baiklah, untuk melakukan deteksi stasionaritas dapat dilakukan juga melalui cara yang kedua, yaitu uji akar unit. Dengan ketentuan, jika nilai absolut statistik ADF lebih besar dari nilai kritisnya, maka data yang diamati menunjukkan stasioner. Dan jika nilai absolut statistik ADF lebih kecil dari nilai kritisnya, maka data tidak stasioner. Baiklah, langsung saja kita melakukan uji akar unit ini di Fuse. Baiklah, di sini kita akan melakukan uji akar unit ADF dengan cara kita memakai nilai PDB seperti tadi. Kita menggunakan data PDB yang sudah di-log. Yang pertama kali kita klik view, kita klik unit root test. Lalu untuk test type-nya kita memakai Dicky Fuller. Untuk test for unit root in-nya kita pilih level. Karena yang first difference dan second difference nanti kita pakai untuk penyembuhannya. Untuk include in test equation kita memakai intercept. Lalu kita klik OK. Berdasarkan ketentuannya,
Jika nilai absolut statistik lebih kecil daripada nilai kritisnya, maka data tidak stasioner. Karena data tidak stasioner, maka kita akan melakukan penyembuhan data ini. Dengan cara kita klik kembali data PDB, kita klik view, lalu kita pilih unit root test. Di sini kita ganti dari level menjadi second difference, lalu kita ganti menjadi trend and intercept, dan kita klik OK. Untuk ketentuan transformasi data, jika nilai absolut dari statistik ADF lebih besar dari nilai kritisnya, maka data stasioner. Nah, di sini data kita sudah menunjukkan bahwa datanya menjadi stasioner setelah dilakukan penyembuhan. Baiklah, kita akan masuk kepada uji akar unit selanjutnya, yaitu uji akar unit PP. Baiklah, kita akan melakukan uji akar unit Philip Parent atau PP dengan ketentuan jika nilai absolut statistik PP lebih besar dari nilai kritisnya, maka data yang diamati menunjukkan stasioner. Dan jika sebaliknya, nilai absolut statistik PP lebih kecil dari nilai kritisnya, maka data tidak stasioner. Baiklah, kita akan melakukan pengujian uji akar unit Philip Parent di Fuse. Baiklah, di sini kita akan melakukan uji akar unit Philip Parent menggunakan data PDB yang sudah di-log. Kita klik, lalu kita pilih View, kita pilih Unit Root Test. Di sini kita pilih Philip Parent. Di sini kita memakai level terlebih dahulu, seperti uji ADF tadi, first difference dan second difference ini. Untuk melakukan penyembuhan, kita pilih Intercept, lalu kita pilih OK. Nah, di sini sesuai ketentuannya tadi, maka data tidak stasioner karena nilai PP statistiknya lebih kecil daripada nilai kritisnya. Maka kita lakukan penyembuhan dengan cara kita klik kembali nilai PDB-nya, lalu kita pilih View, lalu kita pilih Unit Root Test kembali, baru di sini kita gunakan second difference-nya. Lalu kita pilih Trend and Intercept, lalu kita klik OK. Di sini menunjukkan bahwa nilai PP statistiknya lebih besar daripada nilai kritisnya. Maka data ini sudah stasioner. Sama seperti uji ADF tadi, datanya sudah stasioner, maka kita akan melakukan uji kointegrasi. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah uji kointegrasi. Ada 3 cara untuk mengetahui apakah memang benar kedua variabel yang diuji berkointegrasi atau tidak, yaitu yang pertama, uji kointegrasi Engel-Granger, yang kedua, uji cointegrating regression Durbin-Watson, yang ketiga, uji Johansen. Baiklah, kita masuki uji yang pertama, yaitu uji kointegrasi dari Engel-Granger. Ketentuannya adalah, jika nilai statistiknya lebih besar dari nilai kritisnya, maka variabel-variabel yang diamati saling berkointegrasi atau mempunyai hubungan jangka panjang. Dan jika sebaliknya, maka variabel yang diamati tidak berkointegrasi. Baiklah, mari kita uji dengan Fuse. Baiklah, di sini kita akan melakukan uji kointegrasi dari Engel-Granger dengan cara kita melakukan persamaan regresi terlebih dahulu melalui quick, pilih estimate equation, lalu isikan ln SC, ln PDB. Lalu klik OK, maka akan muncul hasil seperti ini. Kita sudah mendapatkan nilai variabel res-nya, maka kita beri nama melalui generate res sama dengan resheet. Lalu kita melakukan estimasi kembali dengan cara klik
quick, baru estimate equation, lalu isikan D res min 1, lalu klik OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Lalu kita freeze terlebih dahulu agar tidak hilang. Kita berikan nama uji DF. Klik OK. Selanjutnya kita lakukan persamaan ADF, uji persamaan ADF dengan cara D res min 1 D res min 1, lalu klik OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Nah, jadi di sini kita akan membandingkan antara nilai kritis dan nilai statistiknya. Ketentuannya, jika nilai statistik lebih besar dari nilai kritisnya, maka variabel-variabel yang diamati berkointegrasi. Nah, kita lihat nilai statistiknya 3,406748 lebih besar daripada nilai kritisnya di alfa 5%. Yang ini juga lebih besar daripada nilai kritisnya di alfa 5%. Selanjutnya, kita akan melakukan uji kointegrasi CRDW atau Cointegrating Regression Durbin-Watson. Integrasi CRDW atau uji Cointegrating Regression Durbin-Watson. Ketentuannya yaitu jika nilai hitung D lebih besar dari nilai kritisnya, maka kita mengatakan bahwa data terkointegrasi, dan sebaliknya berarti tidak ada kointegrasi. Mari kita uji di Fuse. Baiklah, kita akan melakukan uji kointegrasi CRDW atau Cointegrating Regression Durbin-Watson. Caranya adalah kita melakukan estimasi dengan cara klik quick, estimate equation, isikan dengan ln C, ln PDB, lalu klik OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Berdasarkan ketentuannya, jika nilai hitung D yang ini 1,61139 lebih besar dari nilai kritisnya, maka kita mengatakan bahwa data terkointegrasi. Dibandingkan dengan nilai kritis yang ini di alfa 5%, maka terjadi kointegrasi antara variabel. Selanjutnya, kita akan melakukan uji Johansen. Uji Johansen adalah uji yang ketiga dengan ketentuan jika nilai hitung LR lebih besar dari nilai kritis LR, maka kita menerima adanya kointegrasi sejumlah variabel. Dan sebaliknya, jika nilai hitung LR lebih kecil dari nilai kritisnya, maka tidak ada kointegrasi. Baiklah, mari kita uji langsung di Fuse. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan uji Johansen melalui Fuse dengan cara tampilkan kedua variabel yang akan diuji kointegrasinya. Caranya klik kedua variabel sambil menekan tombol Ctrl pada tampilan Fuse. Klik kanan pada salah satu variabel. Klik open, pilih as group. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik tombol view, lalu pilih menu Cointegration Test, pilih Johansen System Cointegration Test, lalu kita klik OK, biarkan saja sesuai dengan pilihan di Fuse. Maka akan muncul hasil seperti ini. Sesuai ketentuan, jika nilai hitung LR lebih besar daripada nilai
kritis, maka terjadi kointegrasi. Jadi, di sini diputuskan bahwa terjadi kointegrasi karena nilai LR-nya lebih besar daripada nilai kritisnya. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan error correction model 2 langkah atau two-step Engel-Granger. Dalam pembahasan keempat atau yang terakhir yaitu error correction model two-step atau model 2 langkah Engel-Granger. Ada 2 tahap model koreksi kesalahan Engel-Granger, yaitu tahap pertama adalah menghitung nilai residual dari persamaan regresi awal seperti yang kita lakukan tadi. Lalu yang kedua adalah melakukan analisis regresi kembali dengan memasukkan residual dari langkah pertama. Langsung saja kita uji. Baiklah, mari kita lakukan uji error correction model 2 langkah atau two-step Engel-Granger. Caranya adalah kita melakukan persamaan regresi melalui quick estimate equation, lalu isikan ln(S), C, ln PDB, ln INF, dan ln R. Lalu klik OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Di ECM ini kita membuat variabel baru yaitu residu dari hasil regresi awal. Dengan cara kita klik approach, baru kita pilih make residual series, lalu kita klik OK, maka kita akan mendapatkan variabel baru yaitu resid 01. Lalu kita lakukan persamaan regresi kembali dengan cara pengisian seperti ini. D, ln(S), C, D, ln PDB, D, ln INF, D, ln R. Lalu kita klik OK. Maka untuk persamaan jangka pendek, pertama-tama pastikan nilai probabilitas F statistik di bawah 0,05, aman. Setelah itu cek speed of adjustment-nya, koefisien dari res-1 harus negatif, aman, dan lebih kecil daripada 0,05. Baiklah, itulah uji error correction model step-nya. Baiklah, sampai di sinilah video pembahasan tentang kointegrasi error correction model. Jika ada kesalahan penyampaian materi, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.